Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Good morning everyone. Selamat pagi sobat-sobat mahasiswa. How are you today? Bagaimana kabar kalian? Baik-baik saja kan? In our last meeting, we have discussed about what is phonetic and what is phonology. Pada pertemuan sebelumnya, kita sudah membahas tentang apa itu fonologi dan apa itu fonetik yang sudah dijelaskan oleh teman kita dengan sangat terperinci dan sangat akurat. So today in this video we will discuss the material about sounds, spelling, and symbols. Jadi pada video ini kita akan bersama-sama membahas tentang apa itu sounds, bunyi atau suara. Kita juga akan membahas tentang apa itu spelling, pengejaan atau ejaan. Dan kita juga akan membahas tentang simbol. So for more explanation about the material, let's watch this video together. In sounds pattern of language, as we know, every individual has a physically different vocal tracts. Consequently, in physical terms, every individual will pronounce sounds differently. There are then thousands of physically different ways of saying a simple word. Dalam pola suara bahasa, kita tahu bahwa setiap individu, setiap orang itu memiliki saluran vokal yang berbeda secara fisik. Jadi akibatnya atau akibat dari perbedaan saluran vokal ini membuat setiap orang atau setiap individu itu memiliki cara yang berbeda ketika mengucapkan atau mengeluarkan suatu suara. Sehingga hal ini menyebabkan ada ribuan cara yang berbeda secara fisik ketika seseorang ingin mengucapkan suatu kata yang sederhana. Contoh sederhananya seperti ini. Kata you. Cara orang Jawa atau cara orang Jepang dan cara orang Papua atau mungkin orang Eropa itu berbeda ketika mengucapkan kalimat you tersebut. Jadi bunyi atau suara dari kata you yang diucapkan oleh orang Jawa, yang diucapkan oleh orang Kalimantan, orang Jepang, orang Eropa itu tidak sama. Ya, hal ini disebabkan karena saluran vokal yang berbeda tadi, sehingga menyebabkan suara yang berbeda juga. Some human language display a wide variety of sounds which are called phonemes or speech sounds. Beberapa bahasa manusia memperlihatkan banyaknya variasi suara yang disebut dengan phones atau bisa juga kita sebut dengan speech sounds. Speech sounds are unit of sounds produced by the speech apparatus. In phonology language, sounds are observed as phonemes. Jadi definisi dari speech sounds tadi adalah satuan bunyi yang dihasilkan oleh alat ucap. Di dalam fonologi, bunyi bahasa diamati sebagai phoneme. In general, sounds can be classified into vowels, consonants, and semi-vowels. Jadi, secara dasar, bunyi-bunyi dapat diklasifikasikan menjadi 3 bagian. Yang pertama itu adalah bunyi vokal, konsonan, dan yang terakhir adalah semi vokal. Sedangkan pengertian daripada bunyi vokal adalah vowel sounds are sound that occur without obstacles in the speech apparatus or there is no articulation. Jadi bunyi vokal adalah bunyi yang terjadi tanpa adanya hambatan pada alat bicaranya atau tidak ada artikulasinya. And then consonant sounds are sounds that occur due to the inhibition of air
occurrence in some speech organs. Sedangkan pengertian daripada bunyi konsonan adalah bunyi yang terjadi karena adanya penghambatan arus udara pada sebagian alat berbicara. Jadi perbedaannya dapat kita katakan bahwa kalau bunyi vokal tadi itu adalah bunyi yang terjadi tanpa adanya hambatan pada alat bicara. Sedangkan untuk konsonan terjadi adalah bunyi yang terjadi karena adanya penghambatan arus udara pada sebagian alat bicara. And then semi-vowel sounds are sounds that particularly included consonant, but when it articulated, it does not form a pure consonant. Sedangkan untuk pengertian daripada semivokal tadi adalah bunyi yang secara praktis termasuk konsonan, tetapi diartikulasikan belum membentuk konsonan murni. Untuk semivokal tadi juga bisa kita artikan seperti ini. Jadi semivokal itu adalah tipe bunyi yang menunjukkan konsonan dan vokal. Maksudnya seperti ini. Semivokal ini dihasilkan dengan artikulasi seperti vokal, tetapi berpola dan berfungsi sebagai konsonan, sehingga tidak dapat dimasukkan ke dalam kategori bentuk inti sukakata tersebut. Misalnya terdapat pada contoh kata yet atau wet, maka terkadang semivokal ini juga sering disebut sebagai semikonsonan. Okay, next is about the differences articulation between vocal sounds and consonant sounds. Selanjutnya kita akan membahas tentang perbedaan artikulasi antara suara vokal dan suara konsonan. Consonant sounds producing both voice and voiceless are subject to complete or limit closure of the vocal tract, obstruction of air flowing, resulting in consonant. And four vowel sounds are produced in the vocal tract without any disturbance to the airflow and are generally voice. Jadi bunyi konsonan itu menghasilkan voice dan voiceless. Ini tergantung pada penutupan penuh atau penutupan terbatas yang terjadi pada vocal tract. Dan juga adanya rintangan atau hambatan udara yang mengalir pada vocal tract tadi juga berpengaruh terhadap menghasilkannya bunyi konsonan. Sedangkan untuk bunyi vokal itu dihasilkan dalam vocal tract tanpa adanya gangguan atau hambatan sedikit pun pada aliran udara yang terjadi pada vocal tract, dan suara yang dihasilkan hanya voice saja. Sedangkan konsonan tadi itu dapat menghasilkan voice atau voiceless. Next, we will discuss about what is the definition of voice and voiceless. So, voice are the letters that come out of the throat, and if we hold the throat, it will feel vibration when pronunciating letters. And for the voiceless are the letters that come out of the mouth, not from the throat. And when we hold our throat, there is no vibration when we pronunciation the letters. Jadi untuk voice atau voice itu adalah huruf-huruf yang keluar dari tenggorokan. Dan apabila kita pegang tenggorokan kita akan merasakan getaran pada tenggorokan kita tadi ketika kita mengucapkan huruf-huruf yang berasal dari huruf-huruf voice tadi. Sedangkan untuk voiceless itu adalah huruf-huruf yang keluar dari mulut, bukan dari tenggorokan. Sehingga ketika kita mencoba memegang tenggorokan kita saat kita mengucapkan huruf-huruf voiceless tadi, itu tidak akan ada getaran. Tidak seperti ketika kita mengucapkan huruf-huruf dari voice tadi, dimana ketika kita mengucapkan huruf dari voice tadi itu ada terasa getaran pada tenggorokan kita ketika kita memegangnya. Sedangkan pada voiceless tadi tidak ada, karena memang seperti definisinya tadi,
voiceless itu adalah huruf-huruf yang keluar dari mulut, tidak dari tenggorokan. Sedangkan voice tadi adalah huruf-huruf yang keluar dari tenggorokan, sehingga menyebabkan getaran pada tenggorokan kita ketika kita menyentuhnya. Okay, and next we will discuss about sound saving mechanism. The sound formation process can be divided into 3 sub-processes, namely source generation, articulation, and radiation. The organs involved in the sound production process including the lungs, throat, trachea, larynx, pharynx, nasal cavity, and oral cavity. There is a vocal tract consisting of the pharynx, the connection between the esophagus and the mouth. The shape of the vocal trajectory can change according to the movement of the jaw, tongue, lips, and other internal organs. Jadi kita akan membahas tentang masalah mekanisme pembentukan suara. Proses pembentukan suara itu dapat dibagi menjadi 3 subproses. Yang pertama itu adalah pembangkitan sumber, kemudian artikulasi, dan yang terakhir adalah radiasi. Organ tubuh yang terlibat dalam proses produksi suara itu meliputi paru-paru, tenggorokan atau trakea, laring, faring, rongga hidung, dan rongga mulut. Terdapat suatu lintasan vokal atau vocal tract yang terdiri dari faring, yang merupakan koneksi antara kerongkongan dan mulut, atau disebut juga dan faring. Untuk bentuk lintasan vokal tadi atau vocal tract tadi itu dapat berubah-ubah sesuai dengan pergerakan rahang, lidah, bibir, dan organ internal lainnya. The lung expand and contract to inhale and exhale air. The air exhaled by the lungs exit through an area called the glottal area. The vocal cords in this state vibrate to produce various types of sound waves. The air then passes through a passage called the pharynx. From the pharynx, air passes through 2 passages, namely through the nose and through the oral cavity. The tongue, teeth, lips, and nose act as modulators to produce a variety of different sounds. Jadi dalam proses pembentukan suara tadi, paru-paru akan mengembang dan mengempis untuk menyedot dan mengeluarkan udara. Kemudian udara yang dihembuskan oleh paru-paru keluar melewati suatu daerah yang dinamakan sebagai daerah glotal atau kita sebut glottal area. Sedangkan pita suara atau vocal cord pada keadaan ini akan bervibrasi menghasilkan berbagai jenis gelombang suara. Udara kemudian melewati lorong yang dinamakan faring. Dari faring, udara melewati 2 lintasan, yaitu melalui hidung dan melalui rongga mulut. Lidah, gigi, bibir, dan hidung itu akan bertindak sebagai modulator untuk menghasilkan berbagai bunyi yang berbeda. Untuk organ penghasil suara manusia itu dapat Anda lihat pada gambar yang ada di video ini. Begitu pula dengan proses mekanisme pembentukan suara tadi, itu juga ada pada foto atau pada gambar yang terdapat pada video. So, we have discussed about sounds before, and then together we will explain or we will discuss about what is spelling. Jadi setelah kita sudah selesai membahas tentang apa itu sounds atau bunyi, selanjutnya kita akan bersama-sama membahas tentang apa pengertian dari spelling dan juga contoh-contohnya. Spelling is the ability to spell words in the correct way. It is also an attempt to spell a word in the correct way. Jadi spelling atau pengejaan itu dapat kita artikan sebagai kemampuan untuk mengeja kata-kata dengan benar.
Spelling is the act of forming words correctly from individual letters. That ability to do this. Spelling juga dapat kita artikan sebagai tindakan membentuk kata-kata dengan benar dari setiap huruf dan kemampuan untuk mengeja kata-kata tersebut. Jadi dari dua pengertian yang sudah kita jelaskan tadi dapat kita simpulkan bahwa spelling itu adalah kemampuan atau skill untuk mengeja suatu kata yang terdiri dari beberapa huruf secara tepat dan benar. Why we must to learn about spelling is for three reasons. First, for communication. Spelling is a critical component of communication. For literacy. Spelling and reading skill are closely related and help develop overall literacy. And for the employment, spelling quality has a direct impact on employment opportunities. Jadi ada 3 alasan penting mengapa kita harus mempelajari spelling dan memiliki kemampuan spelling yang bagus. Pertama, dalam hal komunikasi. Seperti yang kita ketahui bahwa spelling atau ejaan itu merupakan komponen komunikasi yang penting. Dalam hal ini, semakin baik pengejaan kita, maka akan semakin mudah orang untuk memahami apa yang kita ingin sampaikan ketika kita sedang melakukan komunikasi atau percakapan. Kemudian untuk dari segi literasi, kemampuan mengeja dan membaca itu sangat erat kaitannya dan membantu mengembangkan literasi secara keseluruhan. Jadi semakin bagus kemampuan spelling kita atau semakin bagus kemampuan mengeja kita, maka ini juga akan berpengaruh terhadap kemampuan membaca kita. Kemudian dari segi employment atau pekerjaan, kualitas ejaan mempunyai dampak langsung pada peluang kerja. Jadi semakin bagus kemampuan spelling kita, maka itu akan berpengaruh besar terhadap skill komunikasi atau skill public speaking kita. Dan untuk orang-orang atau untuk individual yang memiliki kemampuan public speaking yang bagus, itu biasanya akan lebih mudah atau lebih besar peluangnya dalam mendapatkan suatu pekerjaan. Can you spell your name? Yes, it's John. J-O-H-N. John. Can you spell your name? Yes, it's Carmen. You spell it C-A-R-M-E-N. Carmen. Can you spell your name? Yes, it's Abdi. A-B-D-I. Abdi. Can you spell your name? Yes, it's Guillermo. G-U-I-L-L-E-R-M-O. Guillermo. Can you spell your name? Yes, it's Charlotte. C-H-A-R-L-O-T-T-E. Charlotte. Simbol itu dipelajari dalam fonetik sehingga kita mengenal yang namanya fonetik simbol. Fonetik simbol itu sebenarnya lebih mengarah pada ilmu yang membahas dan menjelaskan bagaimana suatu bunyi tersebut bisa terbentuk. Dengan arti lain, ilmu tersebut lebih cenderung mengarah pada bagian tubuh kita yang dapat mengeluarkan suara atau bunyi. Selain itu, phonetic symbols dalam bahasa Inggris adalah suara yang berasal dari kata-kata yang kita ucapkan dan dengan menggunakan bahasa Inggris. Kemudian kata-kata tersebut akan kita tuangkan dalam bentuk sebuah tulisan. Jika kita belajar tentang phonetic symbols di dalam bahasa Inggris, maka kita nantinya akan bertemu dengan yang namanya IPA
atau yang kita kenal juga dengan International Phonetic Alphabet. IPA itu adalah sebuah sistem simbol yang dapat kita pakai dalam pengucapan kata-kata dalam bahasa apapun. Jadi ketika kita berhasil menguasai atau memahami simbol-simbol yang terdapat dalam IPA tadi, maka kita juga dapat membaca berbagai macam bahasa di seluruh dunia berkat keberhasilan kita dalam menguasai simbol-simbol yang ada di dalam IPA tersebut. Sedangkan fungsi atau manfaat daripada mempelajari phonetic symbols ini sendiri adalah pertama, yaitu untuk memberikan kemudahan bagi para non-native speaker dalam memahami pronunciation atau pengucapan dalam bahasa Inggris. Kemudian, mempelajari phonetic symbol ini juga berfungsi untuk memberikan penjelasan mengenai perbedaan antara kata yang mempunyai homopon. Homopon itu sendiri yaitu suatu kata yang menghasilkan bunyi yang sama namun memiliki ejaan dan arti yang berbeda. E, read. I, sit. U, book. U, two. Ear, here. A, day. Man. America. Word. O, sword. Tour. Oi, boy. O, go. A, cat. But. Hard. Oh, not. Air. Where. I. Mine. Ow. How. Pig. Bed. Time. Do. Church. Judge. Kilo. Go. 5. Very. Thing. The. 6. Zoo. Short. Casual. Milk. No. Sing. Hello. Live. Red. Read. Window. Yeah. Yes.